That I see your summer eyes at me, love. I swear I'm in heaven. Deeper into your ocean, I could stay forever with you. Apaan sih tuh jelek banget? Sini. Wah, kurang jelek kayak gitu kok. Lihat di sini. Ini tuh udah salah. Jelek banget. Ini jelek banget kalian. Main sih nggak sih gitu. Bang. Yuk, tinggalin yuk. Kita jailin dia yuk. Yuk, nanti nulis di plastik kamar itu bukunya ya. Kau udah pulang? Ayo makan dulu. Kak, ayo makan dulu. Kak, kamu kenapa? Cerita sama mama. Ada apa? Teman aku pada jahat, Pak. Teman kakak pada jahat. Emang kakak di sekolah diapain? Mereka nakal banget, ngeluarin kertas ke aku sama nyobek kertas aku. Ya Allah. Emang kakaknya punya masalah sama teman kakak? Ya udah, kakak nggak boleh sedih ya. Nanti Sabtu kakak mau nggak mama ajak ke rumah temannya mama? Mau? Sekalian nanti kita jalan-jalan. Udah nggak usah sedih kak. Kak, nanti sebelum kita ke rumah temannya mama, kita ke tempat lain dulu ya. Oke. Selamat pagi Ibu Ade, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Ibu sudah menghubungi saya untuk di fasilitas kesehatan ini mengenai kondisi adik ya. Di sini saya melampirkan formnya Ibu untuk kuesioner pengisian psikososial, perilaku dan emosional adik. Nanti Ibu bisa dibantu adiknya mengisi atau adiknya bisa mandiri mengisi. Dan nanti jangan lupa Ibu untuk ketentuannya di bawah ini dibaca. Nanti kolom-kolomnya diisi, dicetak sesuai dengan kondisi adik sekarang ya, atau 30 hari terakhir mengenai kondisi adik. Dan nanti saya akan kalkulasikan atau saya identifikasi bagaimana. Begitu ya. Silahkan diisi adik Ibu. Membawa pulpen ini saya butuhkan ya. Terima kasih Asun ya. Saya tinggal dulu ya, nanti saya kesini lagi. Ini udah. Misi Ibu, sudah untuk panggilan kuesionernya? Sudah. Saya izin mengambilnya dan mengidentifikasi ya Ibu. Saya tinggal sebentar ya. Ya, terus.
kita bertemu ya Ibu Ayumi, karena Ibu sudah menghubungi fasilitas kesehatan kemarin bahwa untuk mengantarkan adik Kartika mengenai masalah perilaku dan psikososial serta emosionalnya ya. Sebelumnya perkenalkan saya Perawan Najwa, saya di sini merawat pasien ya Ibu dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Nah, adik Kartika benar ya Ibu berumur 15 tahun? Iya benar. Benar ya, baik. Tujuan kita di sini saya memberikan penyuluhan atau konseling yaitu agar saya bisa mengidentifikasi bagaimana masalah perilaku, psikososial dan emosional dari adik Kartika sehingga bisa ditangani untuk penanganan pertamanya Ibu mengenai perasaan dan pikirannya agar lebih tenang, damai dan tidak terus-terusan untuk berpikiran negatif. Begitu ya. Untuk nanti pertemuan kita pertama ini berlangsung sekitar 20 menit, tidak apa-apa Ibu? Enggak apa-apa. Apakah ruangan ini adik Kartika sudah suka, nyaman, tenang dan aman bagi adik? Sudah ya, baik. Adik tidak perlu khawatir ya, di sini ada suster, ada ibu dan ada keluarga adik yang di luar untuk mengantarkan adik, gitu ya. Nah dari hasil tadi ya Ibu kuesionernya, saya mengidentifikasi bahwa ada masalah di dalam kesehatan adik, dalam jiwanya begitu ya. Dan saya lihat ini ada juga tampak gemetar, cemas, pucat dan murung diri ya Ibu, sesuai yang Ibu ceritakan kemarin pada saya bahwa habis pulang sekolah dia langsung murung diri di kamar ya, benar ya? Karena malu masalah perhubungan atau kemudian ya Ibu, benar? Baik, dan juga ini adik juga wajahnya tambah gelisah dan marah ya Ibu. Baik. Nah, adik Kartika, kalau adik mau, bisakah adik menceritakan sedikit saja bagaimana peristiwa perundungan itu? Suster tidak memaksa adik, tapi kalau adik mau menceritakan kepada suster juga tidak apa. Adik mau apa tidak? Atau yang mau? Bagaimana Ibu bisa ceritakan pada saya sedikit saja kronologi atau peristiwanya? Iya sus, kemarin tuh anak saya pulang sekolah tiba-tiba tuh langsung masuk kamar. Itu sedih, nggak tahu kenapa. Tapi saya pancing, anak saya tuh bilang ke saya kalau misalkan di sekolah itu dia dilempari kertas gitu, sama teman-temannya di sekolah. Apakah Ibu sudah berbicara lebih lanjut dengan adik mengenai masalah tersebut atau adik masih bersikap untuk menyendiri atau tidak mau berbuka pikiran? Masih menyendiri. Oh, masih menyendiri ya. Saya jadi susah untuk menggali kenapa di sekolah, apa anak saya itu punya salah sama mereka, bagaimana saya nggak tahu. Begitu ya. Saya rasa di sini jauh dari stresor ya Ibu, dari tekanan teman-teman adik yang mulia. Jadi di sini ada suster, ada ibu yang melindungi adik dari mungkin bulian-bulian dari teman-teman sekolah adik ya, begitu. Nah di sini ada juga tidak sendirian. Oh ya suster, ambilkan botol minuman terlebih dahulu ya, maaf. Adik, ini suster bawa ya air mineral. Adik bisa diminum terlebih dahulu agar kondisi tubuh adik lebih tenang daripada sebelumnya. Bisa diminum dulu. Sudah? Di sini suster itu menemani adik untuk memberikan alternatif solusi ya Ibu untuk permasalahan adik bagaimana, karena adik mengalami perundungan atau mengalami pembulian, begitu ya. Dan juga saya memaklumi adik tidak bisa untuk menceritakan bagaimana peristiwa yang dialami adik, begitu ya, karena saya tahu mungkin perasaan atau pemikiran adik sekarang itu sedang tidak baik-baik saja atau terguncang. Jadi saya memaklumi adik perlu proses waktu untuk bisa menerima sesuatu yang terjadi sekarang, gitu ya. Nah di sini saya memiliki beberapa alternatif ya Ibu untuk fokus utama kita dalam menyelesaikan permasalahan adik. Yang pertama kita fokuskan ke perasaan dan pikiran adik agar jauh lebih tenang. Pertama
pertama itu saya punya teknik relaksasi nafas dalam ya. Nanti ada yang mau yang mengikuti suster? Mau ya? Caranya itu yang pertama kita menarik nafas seperti ini. Kemudian menahannya beberapa detik, lalu mengembuskannya 5 menit. Dan bisa dilakukan berulang kali ya Ibu. Bisakah adik mencontoh suster tadi? Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan dalam mulut. Lagi, tarik nafas, hembuskan dalam mulut. Lagi, hembuskan dalam mulut. Nah itu bisa dilakukan secara bertahap ya Ibu. Ya ketika mungkin pikiran atau perasaan adik sedang tidak tenang, begitu ya. Lalu yang kedua ini saya punya teknik grounding ya Ibu. Teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Untuk teknik 5 yaitu dengan melihat. Nah adik, bisakah adik menyadari dan menyebutkan 5 apa saja hal-hal atau sesuatu di sekitar adik sekarang? Apa aja sus? Seperti bulfoin ini. Lihat apa aja yang ada di sekitar adik. Bisakah menyebutkannya? HP, Iya. atau Iya. sama kertas. Iya, benar sekali ya adik. Lalu untuk teknik 4 yaitu teknik meraba atau menyentuh touch. Jadi bisakah adik meraba di sekeliling adik 4 hal atau sesuatu benda yang adik rasa mungkin menarik? Bisakah merasa? Iya, lalu apa lagi? Iya, yang lain mungkin kursinya. Iya. Iya, oke. Untuk teknik yang ketiga itu teknik mendengar ya Ibu, atau listen. Bisakah adik menyadari dan menyebutkan pada suster apa saja suara yang terdengar di telinga adik? 3 macam saja. Ada suara motor, Ya, lalu? burung, sama suara suster. Oh iya, nah benar ya. Untuk teknik yang kedua yaitu dengan teknik penciuman atau smell. Bisakah adik menyadari dan menyebutkan pada suster 2 saja penciuman yang ada di hidup sekarang? Apa? Ada parfum ibu, terus ada kue yang aku bawa. Oh ya, kuenya apa? Brownies. Oh brownies, nanti dimakan setelah pertemuan ini ya. Oke, untuk teknik yang pertama atau teknik 1 itu teknik perasa ya Ibu atau mengacap. Nah adik bisa diminum lagi. Bagaimana adik rasanya? Segar ya, oke. Ibu, untuk teknik ini yaitu teknik relaksasi nafas dalam dan teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1 bisa dilakukan secara bertahap ya, dan tetap dipertahankan agar menjaga kestabilan dari perasaan maupun pikiran dari adik ya. Oke sus. Nah di sini saya normalisasi bagaimana perasaan dari adik ya Ibu. Adik juga tampak lebih gelisah tadi sebelum ketemu saya, kemudian tampak murung. Itu merupakan sesuatu hal yang normal ya Ibu, karena adik mengalami mungkin terkejut akan hal atau peristiwa yang dialaminya, yaitu perundungan atau pembulian ya. Baik, kalau begitu ini untuk sesi pertemuan ini sudah selesai ya Ibu. Nanti akan saya informasikan kembali rencana tindak lanjutnya ya Ibu untuk pertemuan selanjutnya bagaimana setelahnya akan saya tindak lanjut seperti apa. Untuk waktu, tempat, hari maupun tanggal nanti saya akan informasikan kembali melalui media elektronik atau handphone ya kepada nomor Ibu ya, begitu ya. Baik. Nah jika nanti sebelum pertemuan selanjutnya adik mengalami masalah kesehatan lagi, Ibu bisa langsung untuk membawa adik ke fasilitas kesehatan ini ya, atau fasilitas kesehatan lain yang mungkin membuat Ibu merasa lebih percaya untuk bisa memberikan kesembuhan kepada adik ya. Karena fasilitas kesehatan itu selalu tersedia untuk masalah kesehatan seperti adik ataupun masalah kesehatan seperti lainnya gitu ya. Yes. Dan juga Ibu di rumah tolong tetap ya adik diawasi, diperhatikan, kemudian diajak ngomong, berbicara, jangan dibiarkan sendiri ya. Dan juga untuk teknik yang telah saya praktikkan tadi atau contohkan tetap dilakukan pada adik ya, atau adik bisa melakukannya sendiri ya. Adik ingat ya, nanti kalau tidak ingat bisa bertanya Ibu dan Ibu akan menjelaskan kembali. Begitu ya. Oh ya Ibu, untuk kebutuhan dasarnya seperti makan, minum, mandi itu tetap diperhatikan ya Ibu, karena nutrisi bagi masalah kesehatan jiwa adik ini juga penting untuk diperhatikan. Maka dari itu nutrisi atau masalah kebutuhan dasar juga harus dipenuhi dengan baik.
gitu ya, gitu ya sis. Iya. Nah ibu, kalau dirasa nanti saya kurang memberikan penyuluhan, ibu bisa menghubungi tenaga kesehatan lainnya seperti dokter psikolog atau fisioterapi ataupun perawat yang lebih profesional daripada saya ya, untuk bisa membantu kesembuhan dari masalah kesehatan adik gitu ya. Adik di sini suster tidak memaksa adik untuk dirujuk ya, tapi memberikan alternatif atau solusi pada ibu jika mungkin adik tidak berkenan dalam mengikuti pelayanan di fasilitas kesehatan ini ya. Jadi adik tetap tenang saja, tidak perlu khawatir karena di sini adik itu aman bersama ibu, bersama suster, bersama keluarga. Adik dilindungi dan adik jauh dari teman-teman adik yang membuat adik merasa terganggu ya, gitu ya. Nah dari hasil tadi, dari form kuesionernya ibu adik, mungkin ibu dan adik merasa kaget untuk hasilnya karena saya mengatakan bahwa ada masalah kesehatan pada adik ya. Kemudian saya ingatkan ya adik, mungkin adik sekarang mengalami masalah, tapi adik harus tetap bersemangat karena meskipun adik merasa bahwa dunia ini berhenti, aslinya itu dunia ini masih berjalan. Namun adik berhenti di tempat, maka dari itu adik harus bangun, giat belajar, kemudian percaya diri ya ibu, harus diterapkan pada adiknya, diberikan dorongan atau semangat agar adik bisa pulih untuk kesehatannya gitu. Nah tadi juga saya lihat adik sudah mampu dalam mempraktikkan teknik relaksasi nafas dalam, sudah baik sekali, lalu menyebutkan apa saja teknik grounding, dari teknik melihat, terus mengecap dan mendengarkan, lalu teknik-teknik selanjutnya ya. Adik sudah bagus sekali tadi, sudah mampu menyebutkan, dan suster merasa kagum terhadap bagaimana adik menjawab pertanyaan dari suster gitu ya. Jadi adik harus tetap semangat ya sekolahnya, biar belajar, jangan terpengaruh tekanan-tekanan dari teman-teman adik, karena itu hanya untuk tekanan-tekanan itu hanya untuk memberikan down kepada adik atau membuat adik menjadi tidak bersemangat gitu ya. Nah ibu, untuk kondisi masalah kesehatan adik ini bisa membaik ya seiring berjalannya waktu, karena kita perlu untuk melakukan penyuluhan bertahap mengenai kesehatan adik. Jadi jangan khawatir dan tetap untuk rutin ya ibu, untuk dibawa ke fasilitas kesehatan untuk pertemuan atau tindak lanjut selanjutnya begitu ya. Nah saya simpulkan pertemuan ini sudah selesai ya ibu, adik sudah bagus sekali mau diajak ke dalam rumah sakit ini ya, dan adik mau ya nanti di pertemuan selanjutnya bertemu suster lagi ya. Nanti kalau tidak berkenan bisa ke fasilitas kesehatan lainnya atau bersama dokter yang lain gitu ya. Nah ibu adik, saya mau tanya ya, bagaimana perasaan adik tadi ketika setelah suster jelaskan bagaimana teknik-tekniknya, relaksasi nafas dalam, teknik melihat, mendengar, kemudian ngobrol sama suster tadi, gimana perasaannya setelah? Lumayan seru. Lumayan seru ya. Apakah sekarang perasaannya sudah jauh lebih tenang daripada sebelumnya? Sudah jauh lebih tenang ya. Nah ibu, saya ingatkan kembali ya, fasilitas kesehatan ini masih terbuka untuk masalah-masalah kesehatan adik. Jadi jika mungkin ada kesehatan yang serius, masalah kesehatan yang serius, ibu langsung bisa membawa ke fasilitas kesehatan ini, karena semua layanan di sini akan memenuhi kebutuhan dari adik. Gitu ya. Nah sebelum saya tutup ya ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saya? Ada bisakah? Ibu jelaskan saya kemarin ada kayak terbuli lah istilahnya Ya. di sekolah. Apa perlu saya harus menemaninya ke sekolah? Oh perlu ibu, saya memiliki beberapa alternatif atau penyelesaiannya. Caranya jika ibu bekerja di kantor ya, ibu bisa memberikan surat izin kepada kantor tersebut, misal setengah hari ibu menemani adik, kemudian setengah hari untuk bekerja, karena juga perlu ibu dalam menemani adik dalam proses perkembangan kesehatan itu bagaimana, karena adik mungkin perlu orang-orang terdekat dalam support atau mendukung adik gitu ya. Untuk alternatif yang kedua, ibu bisa menitipkannya kepada guru BK agar bisa menemani di kegiatan belajar di kelasnya gimana, dengan teman-temannya gimana, sosialisasi gimana, agar bisa terus adik ini dilindungi dan dijauhkan dari tekanan-tekanan dari teman-temannya. Untuk alternatif yang ketiga, itu ibu bisa memperkerja
Sudah mungkin ibu sibuk ya, dan ayahnya mungkin sibuk untuk bekerja, bisa mempekerjakan orang lain untuk menemani, kemudian mengantar adik ke sekolah dan melihat bagaimana perkembangannya di lingkungan sekolah. Gitu Ibu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Udah cukup itu aja ya. Baik adik ibu, ini suster sudah selesai ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya adik. Mau ya dibawa ke sini lagi ya. Nanti adik kalau mau suster ajak ke tempat bermain ya. Mau ya? Oke. Baik kalau begitu saya pamit undur terlebih dahulu ya ibu. Semoga kesehatan adik bisa terus bertambah, kemudian adik juga pikiran dan permasalahannya bisa cepat terselesaikan, dan tetap dipertahankan ya ibu untuk apa yang telah saya ajarkan tadi. Gitu ya. Saya permisi dulu ya adik ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.